Setelah terlepas dari jebakan formasi, Pang Han dan yang lainnya begitu keluar dikejutkan oleh kemunculan seseorang. Untuk sejenak, Pang Han dan yang lainnya nampak kaget. Tiba-tiba Feng Xiaolin pun berkata, "Sepertinya orang ini yang pernah kita temui di provinsi Long Yuan," ucapnya. Mendengar perkataan Feng Xiaolin, di sisi yang lain, Long Xuan pun langsung membuka sebuah gulungan. "Apakah kalian berdua mengenal orang ini? Orang ini adalah pemilik Pulau Jueming," ucap Long Xuan. Di tempat yang lain, Patriark Pulau Jueming pun lalu menghampiri Pang Han dan yang lainnya. Dia pun berkata, "Rupanya kalian adalah sekelompok pencuri yang ingin pamer kekuatan di tempat ini," ucapnya. Mendengar itu, Long Xuan pun berkata, "Kami adalah murid-murid dari Sekte Yuhua. Tuan Pulau Kuanming, Anda seperti orang-orang Xiao yang dicari oleh Pulau Abadi Wan Gui. Berani merajalela di depan kami. Tahu apakah hidup atau mati," ucap Long Xuan. Mendengar ucapan dari Long Xuan, Kuanming pun hanya tertawa. "Kita berdua adalah abadi, sulit bagi Simen untuk mengambil tindakan." Dengan mendengus, Kuan Ming pun berkata, "Jadi bagaimana jika kalian adalah murid sejati dari Sekte Yuhua? Saya ini adalah orang bebas yang bisa pergi kemana saja di Laut Cina Selatan," ucap Kuan Ming. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Kuan Ming pun mengeluarkan sebuah artefak di lengan kanannya. Melihat artefak Wang Ding yang ada di lengan Kuan Ming, segera Pang Han, Long Xuan, dan Feng Xiaolin pun bergegas untuk segera menangkapnya. Melihat itu, Kuan Ming pun lalu menangkap ketiganya dan memasukkannya ke dalam tungku Wang Ding. Akhirnya Pang Han, Long Xuan, dan Feng Xiaolin pun masuk ke dalam ilusi yang diciptakan oleh tungku Wang Ding. Setelah masuk ke dalam jebakan ilusi, Pang Han, Long Xuan, dan Feng Xiaolin pun mengamati keadaan di sekitarnya. Di sela pengamatannya, Pang Han pun berkata, "Kita telah tersedot dalam 5 kuali Raja Giok. Rupanya ada sebuah gua di dalam kuali ini. Kalian sebaiknya berhati-hati," ucap Pang Han. Setelah ucapannya itu, lalu Pang Han pun melesat dan memimpin jalan untuk memasuki sebuah gua yang sangat misterius. Sementara itu di belakang Pang Han, Long Xuan dan Feng Xiaolin pun mengikuti jejak dari Pang Han. Tanpa disadari, dalam jebakan dunia ilusi itu, mereka semua telah diawasi oleh Kuan Ming. Sementara itu di dalam langkahnya, tiba-tiba Pang Han pun merasakan ada sesuatu yang ingin menyerangnya. Dengan refleks, Pang Han pun berbalik dan berusaha untuk menahan serangan itu. Melihat serangan mendadak seperti itu membuat Feng Xiaolin dan Long Xuan pun menjadi kaget. Tiba-tiba satu serangan pun muncul ke arah Feng Xiaolin. Melihat serangan itu, Long Xuan pun berkata, "Bagaimana kita bisa kembali lagi?" ucapnya. Mendengar perkataan Long Xuan, untuk sejenak Pang Han pun berpikir, lalu dia pun berkata, "Iblis ini tidak meninggalkan aura spiritual apapun setelah mereka dibunuh di pikiran dimensi. Setelah kematian, mereka akan menghasilkan aura spiritual, tetapi yang ditinggalkan iblis-iblis ini adalah pecahannya saja." Setelah ucapannya itu, lalu Pang Han, Long Xuan, dan Feng Xiaolin pun bergegas untuk meninggalkan jalan itu. Pang Han pun berkata, "Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama." Di sisi yang lain, Feng Xiaolin pun berkata, "Iblis-iblis surgawi itu baru saja terbang dari bawah. Kita bisa pergi dan melihatnya dari sisi yang lain," ucapnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Xiaolin, segera Pang Han dan Long Xuan pun melesat untuk menuju sebuah dasar jurang. Di dasar jalan jurang yang dilewati oleh ketiganya, mereka pun berhati-hati. Dalam langkahnya, Long Xuan pun berkata, "Saya khawatir akan ada kemalangan di tempat ini," ucapnya. Setelah pengingat Long Xuan, tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh sebuah segel yang muncul di hadapannya. Segel itu pun mengeluarkan beberapa monster jahat yang langsung menyerang Pang Han, Long Xuan, dan Feng Xiaolin. Melihat monster-monster itu akan menyerang, Pang Han, Long Xuan, dan Feng Xiaolin pun bergegas untuk menghadapinya. Ketika mereka sedang berusaha untuk menghadapi beberapa monster, tiba-tiba segel itu pun mengeluarkan monster yang tak terhitung jumlahnya. Saking banyaknya monster yang mengejar mereka, akhirnya Pang Han pun memutuskan untuk melarikan diri. Lalu ketiganya pun bergegas memasuki sebuah gua. Pang Han pun membentuk sebuah segel perlindungan di mulut gua. Setelah terbebas dari pengajaran para monster jahat itu, akhirnya Pang Han, Long Xuan, dan Feng Xiaolin pun memasuki sebuah ruangan. Mereka bertiga pun terus menyusuri ruangan yang ada di dalam gua itu. Tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh kemunculan segel yang berputar-putar di sekeliling mereka. Rupanya, kemunculan segel itu membuat sebuah ilusi penampakan beberapa monster di hadapan Feng Xiaolin. Feng Xiaolin pun berusaha untuk melindungi Long Xuan dari serangan beberapa monster. Melihat ilusi monster yang menyerang Long Xuan, di tempat yang lain Pang Han pun mengeluarkan sebuah segel. Setelah segel itu digunakan, tiba-tiba tubuh Pang Han pun berubah menjadi ilusi. Dalam teknik ilusi yang tak terlihat itu, Pang Han pun mencoba untuk melihat kelemahan dari monster yang dihadapi oleh Long Xuan dan Feng Xiaolin.
Setelah diselidiki, Pang Han pun mengetahui kalau monster itu di dalam pengaruh ilusi mental. Jika monster itu dapat diserang dan dilukai, maka serangannya itu akan menimbulkan efek balik ke pengendalinya. Di sela pengamatannya itu, lalu Pang Han pun berpikir untuk sesegera mungkin menangkap Kuan Ming. Tiba-tiba, Pang Han pun mengamati sebuah simbol yang ada di atas langit. Seketika dia pun mempunyai ide untuk memecahkan segel itu. Dia pun mengambil tubuh dari Feng Xiaolin. Setelah mengambil tubuh fisik dari Feng Xiaolin, Pang Han pun bergegas untuk menuju segel itu. Dengan kekuatannya, Pang Han pun berusaha untuk menghancurkan segel itu. Namun ketika Pang Han berniat untuk menghancurkan segel itu, tiba-tiba sebuah runai pun terus mengikuti Pang Han. Sementara itu, Pang Han pun mulai mengeluarkan bilah iblisnya. Lalu Xin pun beralih ke tempat Kuan Ming berada. Nampak Kuan Ming sedang duduk dan mempermainkan artefak yang ada di lengan kirinya. Namun tiba-tiba Kuan Ming pun dikejutkan oleh kemunculan Pang Han yang ada di hadapannya. Kuan Ming pun nampak terkejut dengan kemunculan Pang Han. Dia tidak menyangka kalau Pang Han dapat menembus penjara ilusinya. Melihat kekagetan dari Kuan Ming, Pang Han pun berkata, "Ini adalah trik kecil sulap," ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, Kuan Ming pun bergegas untuk menyerang Pang Han setelah mengetahui kalau Pang Han bisa menembus penjara ilusinya. Melihat Kuan Ming akan menyerang di tempat yang lain, Pang Han pun telah bersiap dengan senjata dari kampak ilusinya. Pang Han pun menggunakan senjata kampak ilusi untuk menghadapi Kuan Ming. Sementara itu di sisi yang lain, Kuan Ming pun terus berusaha untuk menyerang Pang Han. Tiba-tiba kampak ilusi yang dipegang oleh Pang Han pun hancur oleh serangan Kuan Ming. Lalu Pang Han pun merubah senjata ilusi itu menjadi dua buah bilah. Namun bilah itu lagi-lagi bisa dihancurkan oleh kekuatan Kuan Ming. Akhirnya Pang Han pun terkena serangan dari Kuan Ming. Untuk menghadapi kekuatan Kuan Ming yang kuat, akhirnya Pang Han pun menggunakan senjata bilah iblisnya. Dengan senjata bilah iblis itu, akhirnya Pang Han pun berhasil untuk menyeimbangi serangan dari Kuan Ming. Akibat kelengahan serangan dari Pang Han, bilah iblisnya pun berhasil dilumpuhkan oleh Kuan Ming. Setelah itu, lalu Kuan Ming pun menyerang Pang Han dengan senjata artefaknya. Melihat senjata artefak yang akan menyerangnya, Pang Han pun membentuk sebuah perisai perlindungan di hadapannya. Namun lagi-lagi perisai itu pun dapat dihancurkan dengan mudahnya oleh Kuan Ming. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun mulai menggunakan sebuah teknik pedang. Dengan teknik pedang itu, lalu Pang Han pun berusaha kembali untuk menyerang Kuan Ming. Teknik ratusan pedang pun langsung melesat untuk menyerang Kuan Ming. Sementara itu di tempat yang lain, Kuan Ming pun berusaha untuk melindungi tubuhnya dari serangan pedang milik Pang Han. Kuan Ming pun menggunakan tungku 5 Raja Giok untuk menghalangi serangan dari Pang Han. Lalu dia pun menggunakan tungku itu untuk menyerang balik Pang Han. Melihat tungku itu akan segera menyerangnya, di tempat yang lain Pang Han pun telah bersiap dengan kekuatan mentalnya. Akhirnya kekuatan tungku 5 Raja Giok pun beraduan dengan kekuatan mental milik Pang Han. Sementara itu di sisi yang lain, Kuan Ming pun tidak menyangka kalau kekuatan mental dari Pang Han sangat kuat. Dia pun mencoba untuk mengimbanginya. Kuan Ming pun mencoba membentuk sebuah perisai perlindungan melindungi dirinya dari serangan teknik pedang milik Pang Han. Memanfaatkan kelengahan dari Kuan Ming, Pang Han pun melesatkan sebuah pedang emas. Sementara itu di tempat yang lain, Kuan Ming pun tidak menyadari kalau pedang emas telah melesat untuk menyerang dirinya. Akhirnya tubuh Kuan Ming pun dapat ditusuk oleh pedang emas milik Pang Han. Dia pun tersungkur dan jatuh. Melihat Kuan Ming yang terluka oleh serangan pedang emasnya, lalu Pang Han pun bergegas untuk turun dan mendekati sosok dari Kuan Ming. Di tempat yang lain, Kuan Ming pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau Pang Han memiliki teknik 5 Kaisar Langit. Dalam keterkejutannya itu, dia pun memandangi sosok Pang Han yang bergerak untuk mendekatinya. Sementara itu di tempat yang lain, dengan langkahnya Pang Han pun mulai mendekati sosok dari Kuan Ming. Dalam keterkejutannya, Kuan Ming pun bertanya kepada Pang Han, "Siapakah Anda sebenarnya?" ucapnya. Dalam langkahnya, mendengar pertanyaan dari Kuan Ming, Pang Han pun menjawab kalau dirinya adalah Pang Han. Dengan menahan rasa sakitnya, Kuan Ming pun memperhatikan sosok Pang Han yang ada di hadapannya. "Ternyata kau adalah murid sejati dari Sekte Yuhua. Aku berusaha melarikan diri dari Sekte Abadi, tapi ternyata dapat ditangkap oleh kamu," ucap Kuan Ming. Dalam pengamatannya, Kuan Ming pun mengatakan kalau sosok Pang Han ini adalah seorang yang sangat ambisius. Mendengar ucapan dari Kuan Ming, Pang Han pun menjadi marah. Lalu dia pun berkata, "Anda yang memanggil kultivator iblis di kedai itu," ucapnya. Melihat kemarahan dari Pang Han, Kuan Ming pun berkata, "Kami adalah kultivator biasa.
Tidak sebaik Anda para murid agung yang mendapatkan sumber daya dan budidaya sekte, ucapnya. Jika kamu tahu semua berada di bawah kendali Pulau Abadi Wanggui, bagi mereka yang mengikutinya akan makmur, tapi bagi mereka yang menentangnya akan binasa. Di sela sekaratnya, Kuan Ming pun sempat-sempatnya tertawa. Dia pun berkata sangat tidak puas dengan Wang Gui. Kalau begitu pergilah dan perjuangkanlah, ucapnya. Mendengar ucapan dari Kuan Ming, Pang Han pun berkata, tindakan tirani dari Pulau Abadi sangatlah tidak adil. Oleh karena itu, dengan momentum ini, aku akan segera menghancurkannya, ucap Pang Han. Anda ini sungguh bajingan, Anda telah menindas yang lemah dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, ucapnya. Mendengar perkataan yang menggebu-gebu dari Pang Han, di sisi yang lain, Kuan Ming pun tidak tahan lagi untuk menahan rasa sakitnya akibat luka yang dideritanya. Menahan rasa sakitnya, Kuan Ming pun berkata, pedang bulu sulit dan kosong, apa gunanya untuk ambisi, ucapnya. Dia pun mengatakan kalau semua makhluk hidup adalah sama. Setiap orang seperti naga, tetapi semoga Anda membawa keadilan bagi dunia dan rakyat jelata. Setelah ucapan terakhir dari Kuan Ming itu, rupanya dia pun menghembuskan napas terakhirnya. Akhirnya Kuan Ming pun meninggal dalam posisi duduk di atas singgasananya. Sementara itu Pang Han pun melihat sosok Kuan Ming yang telah meninggal di hadapannya. Tak jauh dari tempat Pang Han berada, ada satu sosok yang sedang mengamati pertarungan antara Pang Han dan Kuan Ming. Dia pun tidak menyangka kalau Kuan Ming akan dihabisi secepat itu oleh pemuda yang bernama Pang Han. Setelah Kuan Ming berhasil dihabisi oleh Pang Han, segera orang itu pun menjauh dan meninggalkan tempat itu. Lalu Sin pun beralih keluar Pulau Jiemei. Nampak satu sosok pun muncul di atas tebing bebatuan. Rupanya dia adalah utusan dari Sekte Abadi. Setelah dia mengetahui kalau Kuan Ming telah terbunuh oleh seorang pemuda yang bernama Pang Han, lalu dia pun membuat sebuah pesan. Lewat pesan itu, dia pun mengatakan kalau Kuan Ming telah meninggal. Lalu Sin pun beralih lagi ke tempat Pang Han berada. Setelah Pang Han berhasil membunuh Kuan Ming, lalu dia pun mengambil jasadnya. Tak lama kemudian, lalu Pang Han pun melesat untuk menghampiri tungku dari 5 Raja Giok. Dengan kekuatannya, Pang Han pun mengeluarkan Long Xuan dan Peng Xiulin dari ilusi Wang Ding. Setelah keluar dari jebakan ilusi Wang Ding, nampak Long Xuan dan Peng Xiulin pun sedikit linglung. Mereka berdua tidak menyangka akan dijebak oleh teknik ilusi Wang Ding milik Kuan Ming. Sementara itu di sisi yang lain, Peng Xiulin pun nampak marah karena dia telah dijebak dalam ilusi Wang Ding. Dia pun menanyakan sosok Kuan Ming. Mana Kuan Ming itu? Aku akan menusuknya, ucap Peng Xiulin. Mendengar kemarahan dari Peng Xiulin, Pang Han pun menjelaskan kalau Kuan Ming telah berhasil dibunuh olehnya. Lalu dia pun mengatakan untuk menjelajahi misteri dari Raja Kuali ini. Segera sosok Pang Han pun melesat dan berubah menjadi cahaya dan memasuki tungku. Lalu Sin pun beralih ke sebuah rombongan yang dipimpin oleh Kepala Xiao. Dalam perjalanannya, Patriark Xiao pun mengatakan manusia hantu jahat ini awalnya memiliki formasi yang berjaga di sekitaran Pulau Jiemei. Akan membutuhkan sedikit lebih banyak usaha untuk dapat memecahkannya. Namun Patriark Xiao pun nampak kaget karena formasi di Pulau Jiemei telah dihancurkan. Dia pun berpikir kalau ada seseorang yang telah menghancurkan formasi itu dan mendahului mereka. Mendengar ucapan dari Patriark Xiao, di tempat yang lain Pen Qinwei pun berkata, apakah kita telah didahuluinya, ucapnya. Itu wajar saja kalau kita telah didahului oleh seseorang, karena untuk menembus Pulau Jiemei ini butuh waktu yang cukup lama, ucap Patriark Xiao. Akhirnya kapal itu pun melesat untuk mendekati Pulau Jiemei. Lalu Sin pun beralih ke sebuah tempat. Nampak ada sosok Wan Luo yang sedang berdiskusi dengan Huan Tiandu. Huan Tiandu pun berkata, alasan pembentukan tim penegak hukum itu tidak lebih dari alasan bagi ketua sekte untuk ikut campur dan memata-matai kita. Mendengar perkataan dari Huan Tiandu, Wan Luo pun berkata, ketua sekte berniat untuk memata-matai kita, ucapnya. Sementara Simon saya hanya mencoba untuk menarik Yuan Lianjin, itu tujuan saya, ucap Huan Tiandu. Kakak senior Huan Tiandu memang cerdas. Sekte medis kekaisaran Yan Cuyi adalah orang kedua dalam daftar umur panjang, dan orang yang paling mungkin mengambil alih sebagai kepala sekolah berikutnya
Tidak tahu bagaimana sikap sekte tabib kekaisaran terhadap masalah ini, ucap Wan Luo. Mendengar pertanyaan dari Wan Luo, Wan Tiandu pun berkata, tentang kepala sekte dan tabib kekaisaran telah menjawab semuanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wan Tiandu, di sisi yang lain Wan Luo pun nampak senang. Lalu dia pun berkata, terima kasih senior atas pencapaian Anda, saya mengucapkan selamat untukmu. Mendengar ucapan selamat dari Wan Luo, Wan Tiandu pun berkata, saya belum bisa pergi ke tabib istana, ucapnya. Dia pun mengatakan kalau kekuatan sihir Dewa Pangu sangat kuat. Mendengar ucapan dari Wan Tiandu membuat Wan Luo pun sedikit bingung. Lalu Xin pun beralih ke tempat Peng Xiulin berada. Feng Xiulin pun berkata, sudah 2 hari lamanya, kira-kira dia sedang melakukan apa? Yang jelas Kuan Ming itu telah meninggal, bukan? Ucapnya. Mendengar pertanyaan dari Peng Xiulin, Long Xuan pun berkata, ini adalah harta karun yang sangat berkualitas tinggi. Saya khawatir akan sangat berbahaya jika dibornikannya. Mendengar itu, Peng Xiulin pun berkata, kuali ini jelas bukan milik sekte abadi, ucapnya. Di sela obrolannya itu, tiba-tiba Long Xuan pun merasakan kehadiran beberapa orang yang segera mendekati tempat itu. Segera Long Xuan pun melesat dan diikuti oleh Peng Xiulin mencari tahu siapa yang datang ke tempat itu. Setelah diselidiki oleh Long Xuan, ternyata yang datang itu adalah rombongan dari Yenan Tian. Dia pun melihat sosok Patriark Xiao yang sedang mengobrol dengan Pen Qinwei. Dan bukan hanya Pen Qinwei saja, di sisi yang lain ada sosok Xiao Se dan Yuan Jiankong yang menemaninya. Sementara itu, langkah rombongan itu pun terhenti, manakala mereka melihat 2 sosok yang ada di atas tebing. 2 sosok itu adalah Long Xuan dan Peng Xiulin yang sedang mengawasinya.